Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Livia Channel. Kali ini konten kali ini akan membahas soal PPPK Guru SD 2021, kompetensi teknis, persiapan tes PPPK tahap 3, beserta kunci jawaban dan pembahasan. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang guru SD ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasar pada teori Brunner, yaitu langkah pembelajaran matematika enaktif, ikonik, dan simbolik. Jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlahkan dua bilangan dengan hasil maksimal adalah 20, maka langkah yang tepat adalah A. Siswa menuliskan soal penjumlahan, misal 2 plus 3. Kemudian dengan bantuan guru menggambarkan peristiwa dari soal tersebut, lalu memperagakan dengan benda konkret. B. Siswa dikenalkan simbol angka yang akan dijumlahkan dengan menuliskan simbolnya pada papan tulis, lalu memperagakan penjumlahan tersebut dengan benda konkret. C. Siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan. Siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. D. Siswa mengerjakan soal penjumlahan melalui gambar. Siswa memperagakan dengan benda konkret, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. E. Siswa menuliskan soal penjumlahan, misal 2 plus 3. Siswa memperagakan dengan benda konkret dan menggambarkan hasil peragaan penjumlahan. Maka jawaban yang tepat adalah C. Pembahasannya, pembelajaran matematika di SD berdasar pada teori Brunner dikenal dengan 3 langkah pembelajaran, enaktif, ikonik, dan simbolik. Ketiga tahap ini merupakan tahapan yang berurutan. Jadi, dalam pembelajaran penjumlahan bilangan, urutan pembelajarannya adalah enaktif, siswa memperagakan penjumlahan dengan benda konkret. Ikonik, siswa menggunakan gambar-gambar benda konkret dalam penjumlahan bilangan. Simbolik, siswa menuliskan simbol atau lambang penjumlahan bilangan. Misal 2 plus 3. Dari kelima pilihan jawaban yang ditawarkan, urutan yang sesuai dengan tahapan di atas adalah siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan. Siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya, nomor 2. Di antara soal berikut yang merupakan soal untuk mengukur kemampuan berpikir matematik tingkat tinggi siswa kelas 3 SD adalah A. 3 plus 2 sama dengan titik-titik, 5 plus 3 sama dengan titik-titik, 4 plus 6 sama dengan titik-titik, 3 plus 3 sama dengan titik-titik. B. Arsya sekarang berumur 9 tahun. Berapa umur Arsya 5 tahun yang akan datang? C. Rasya sekarang berumur 13 tahun. Dia sekarang kelas 7 SMP. Ketika Rasya masuk SMA, berapa umurnya? D. 3 kali 2 sama dengan 8. 5 kali 3 sama dengan 13. 4 kali 6 sama dengan 14. 3 kali 3 sama dengan titik-titik. E. Arya adalah anak ketiga dari keluarga bagus. Ketika Arya berumur 9 tahun, lahirlah Kenza, adiknya. Berapa umur Kenza ketika umur Arya 19 tahun? Maka dari
jawaban-jawaban ini, jawaban yang paling tepat untuk mengukur kemampuan berpikir matematik kelas 3 SD adalah D, yaitu 3 kali 2 sama dengan 8 dan seterusnya. Karena untuk menyelesaikan soal D, seseorang harus mencari aturan untuk memperoleh hasilnya. Marilah kita cermati cara memperoleh hasil di jawaban 3 kali 3 adalah jawaban D. 3 kali 2 sama dengan 8, sama dengan 5 ditambah 3. 5 kali 3 sama dengan 13, sama dengan 8 ditambah 5. 4 kali 6 sama dengan 14, sama dengan 10 ditambah 4. Untuk memperoleh jumlah dua bilangan, aturan yang digunakan adalah jumlah kedua bilangan kemudian ditambah dengan bilangan pertama untuk mendapatkan hasilnya. Jadi 3. 3 sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 3. Dalam sebuah bak air terdapat 9.000 liter air. Bak air tersebut mempunyai 2 lubang pembuangan air yang diameternya berbeda. Sehingga debit air yang keluar dari keduanya juga berbeda. Lubang pembuangan pertama dapat mengalirkan air dengan debit 150 liter per menit. Dan lubang kedua dapat mengeluarkan air 50 liter per menit. Bak air tersebut dapat dikosongkan dalam waktu titik-titik menit. A 180, B 90, C 60, D 45, dan E 15. Mana jawaban yang tepat? D. Pembahasannya adalah debit sama dengan volume per waktu. Volumenya 9.000 liter. Debit lubang 1 sama dengan 150 liter per menit. Debit lubang 2 sama dengan 50 liter per menit. Kedua lubang dalam 1 menit dapat mengeluarkan air 200 liter. Jadi, seluruh air dapat dikeluarkan dalam 9.000 dibagi 200 menit. Sama dengan 40 menit. Jadi jawabannya adalah D. 45. Selanjutnya nomor 4. Mula-mula diberikan kalimat secara keseluruhan. Kalimat itu diuraikan atas kata-kata yang mendukungnya. Dari kata-kata itu kita ceraikan atas suku-suku katanya dan akhirnya atas huruf-hurufnya. Kemudian huruf-huruf itu kita sintetiskan kembali menjadi suku kata. Suku kata menjadi kata dan kata menjadi kalimat. Berdasarkan studi kasus, metode membaca permulaan yang tepat digunakan adalah A. Metode alfabet, B. Metode suku kata, C. Metode SAS atau SAS, D. Metode global. Metode apa yang tepat? Ya, ini dia pembahasannya. Beberapa metode pembelajaran menulis awal diantaranya ada metode abjad atau alfabet. Mula-mula guru memperkenalkan huruf atau abjad kepada siswa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Selain yang dipasang di papan tulis, masing-masing huruf tadi juga perlu ditulis dalam sebuah kartu atau satu huruf satu kartu. Metode suara. Metode suara juga disebut phonic method. Metode ini merupakan penyempurnaan metode alfabet. Pada metode ini bukan abjadnya yang diajarkan, melainkan bunyi-bunyi bahasa sebagai pengganti huruf-huruf tersebut. Ucapan huruf-huruf tidak berdasarkan atas bunyi abjadnya, melainkan ucapan hurufnya.
Metode kupas rangkai suku kata. Berbeda dari metode abjad di atas, metode kupas rangkai suku kata ini dimulai dengan pengenalan kata terlebih dahulu. Misalnya, mama. Kita perlu juga menjelaskan arti kata mama itu kepada siswa agar mereka mendapatkan makna dari apa yang dipelajari. Berikutnya yaitu metode cerita. Pelaksanaan metode cerita dalam mengajarkan membaca permulaan diawali dengan menghafalkan cerita atau sebuah puisi. Cerita atau puisi itu diuraikan atas kalimat-kalimatnya sampai pada kata-katanya. Dalam mengucapkan kata-kata, metode ini menggunakan kata-kata fonetik. Selanjutnya metode global. Menurut teori Gestalt, suatu kesatuan lebih bermakna daripada bagian-bagian. Metode global dimulai dengan mengenalkan kalimat utuh kepada siswa. Contohnya, ibu makan nasi, disertai gambar. Anak membaca tulisan tersebut, baru guru menjelaskan huruf-huruf yang dirangkai membentuk suku kata, dan kalimat. Metode SAS. SAS, Structural Analisa Sintesa. Metode SAS dilaksanakan dengan menggunakan kartu kalimat dan papan flanel. Mula-mula guru menunjukkan gambar kepada siswa. Jika benda asli bisa dihadirkan tentunya lebih baik. Jika benda asli ditunjukkan terlebih dahulu. Dalam soal di atas ada metode EJA. Metode EJA adalah metode dalam menulis, bukan dalam membaca. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan adalah jawaban C, yaitu metode SAS atau SAS. Selanjutnya, nomor 5. Hebat! Siswa Indonesia pertahankan tradisi emas di Olimpiade Fisika. Tim Olimpiade Fisika Indonesia, republika.go.id, Jakarta, luar biasa. 5 siswa Indonesia yang dikirim ke ajang Olimpiade Fisika atau International Physics Olympiad IPHO ke-41 di Zagreb, Kroasia, 17-25 Juli, berhasil menyabat 4 medali emas dan 1 perak. Pelajar yang menyumbang emas adalah Muhammad Sohibul Maromi, siswa dari SMA N1 Pamekasan, Madura. Christian George Emor dari SMA Lokon Saint Nikolaus Tomohon, Sulawesi Utara. David Giovanni dari SMAK Penabur Gading Serpong, Banten. Dan Kevin Sudiatmiko dari SMA N12 Jakarta. Sedangkan medali perak berhasil diraih oleh Ahmad Ataka Awalur Rizki dari SMA N1 Yogyakarta. Prestasi ini jauh lebih baik dibanding ajang Olimpiade Fisika ke-40 di Merida, Yucatan, Meksiko 2009 yang lalu. Saat itu, delegasi siswa Indonesia merebut 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 perunggu. Hasil 4 medali emas dan 1 perak ini hampir menyamai prestasi terbaik sebelumnya pada ajang Olimpiade Fisika ke-37 di Singapura. Saat itu, siswa Indonesia tidak hanya berhasil menyabat 4 medali emas, namun juga meraih predikat absolute winner. Atas nama Mailoa Jonathan Pradana dari SMAK 1 BPK Penabur Jakarta. Tapi yang terpenting lagi, pelajar Indonesia berhasil mempertahankan tradisi emas di setiap ajang Olimpiade Fisika. Red Endro Yuwanto. Redaksi Endro Yuwanto. Peristiwa yang diberitakan adalah A. Siswa Indonesia pertahankan tradisi emas Olimpiade Matematika. B. Siswa Indonesia
pertahankan tradisi emas di Olimpiade Fisika. C. Siswa Indonesia menyumbang emas di Olimpiade Matematika. D. Siswa Indonesia menyumbang emas di Olimpiade Matematika. Maka jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan biasanya isi suatu berita tercermin dari judul. Oleh karena itu yang paling cocok adalah B. Siswa Indonesia pertahankan emas di Olimpiade Fisika. Nomor 6. Karangan narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat disebut A. Narasi informatif, B. Narasi ekspositori, C. Narasi sugestik, D. Narasi artistik. Maka jawaban yang tepat yaitu C. Jenis-jenis wacana narasi. Narasi ekspositorik atau narasi teknis. Narasi ekspositorik adalah narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Dalam narasi ekspositorik, penulis menceritakan suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya. Pelaku yang ditonjolkan biasanya satu orang. Pelaku diceritakan mulai dari kecil sampai saat ini sampai terakhir dalam kehidupannya. Karangan narasi ini diwarnai oleh eksposisi. Maka ketentuan eksposisi juga berlaku pada penulisan narasi ekspositorik. Ketentuan ini berkaitan dengan penggunaan bahasa yang logis, berdasarkan fakta yang ada, tidak memasukkan unsur sugestif atau bersifat objektif. Narasi sugestif adalah narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Jadi jawabannya adalah C. Narasi sugestif. Selanjutnya nomor 7, metode dengan memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan membaca kalimat secara utuh yang ada di bawah gambar. Menguraikan kalimat dengan kata-kata. Menguraikan kata-kata menjadi suku kata disebut dengan metode A. Metode eja, B. Metode kata lembaga, C. Metode global, D. Metode SAS. Untuk pembahasannya, beberapa metode dalam menulis permulaan diantaranya yaitu metode eja. Metode eja didasarkan pada pendekatan harfiah. Artinya, belajar membaca dan menulis dimulai dari huruf-huruf yang dirangkaikan menjadi suku kata. Oleh karena itu, pengajaran dimulai dari pengenalan huruf-huruf. Demikian halnya dengan pengajaran menulis dimulai dari huruf lepas, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menulis huruf lepas, merangkaikan huruf lepas menjadi suku kata, merangkaikan suku kata menjadi kata, dan yang terakhir menyusun kata menjadi kalimat. Berikutnya yaitu metode kata lembaga. Dimulai mengajar dengan langkah-langkah sebagai berikut. Mengenalkan kata, merangkaikan kata antar suku kata, menguraikan suku kata atas huruf-hurufnya, menggabungkan huruf menjadi kata. Berikutnya yaitu metode global, memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan membaca kalimat secara utuh yang ada di bawah gambar. Menguraikan kalimat dengan kata-kata, menguraikan kata-kata menjadi suku kata. Terakhir metode SAS. Menurut Zuzak 1996, 8.
adalah suatu pembelajaran menulis permulaan yang didasarkan atas pendekatan cerita, yakni cara memulai mengajar menulis dengan menampilkan cerita yang diambil dari dialog siswa dan guru atau siswa dengan siswa. Teknik pelaksanaan pembelajaran metode SELS, yakni keterampilan menulis kartu huruf, kartu suku kata, kartu kata, dan kartu kalimat. Sementara sebagian siswa mencari huruf, suku kata, dan kata, guru dan sebagian siswa menempel kata-kata yang tersusun sehingga menjadi kalimat yang berarti. Maka jawaban yang tepat yaitu menggunakan metode global. Nomor 8. Pendekatan untuk mendapat tanggapan emosional pembaca ataupun kesan pembaca adalah contoh pendekatan deskripsi jenis A. Pendekatan ekspositori, B. Pendekatan impresionistik, C. Pendekatan menurut sikap pengarang, D. Pendekatan realistik. Pembahasannya, jenis-jenis pendekatan deskripsi, pendekatan ekspositoris. Kita berusaha agar deskripsi yang kita buat dapat memberi keterangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat seolah-olah ikut melihat atau merasakan objek yang kita deskripsikan. Berisi daftar detail sesuatu secara lengkap atau agak lengkap, sehingga pembaca dengan penalarannya dapat memperoleh kesan keseluruhan tentang sesuatu. Efek pemerolehan kesan tersebut lebih banyak didasarkan atas proses penalaran daripada emosional. Pendekatan impresionistik. Untuk mendapatkan tanggapan emosional pembaca ataupun kesan pembaca, corak deskripsi ini diantaranya juga ditentukan oleh macam kesan apa yang diinginkan penulisnya. Pendekatan menurut sikap pengarang, pendekatan ini sangat bergantung kepada tujuan yang ingin dicapai, sifat objek, serta pembaca deskripsinya. Dalam menguraikan sebuah gagasan, penulis mungkin mengharapkan agar pembaca merasa tidak puas terhadap suatu tindakan atau keadaan. Atau penulis menginginkan agar pembaca juga harus merasakan bahwa persoalan yang tengah dihadapi merupakan masalah yang gawat. Penulis juga dapat membayangkan bahwa akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga pembaca dari mula sudah disiapkan dengan sebuah perasaan yang kurang enak, seram, takut, dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah pendekatan impresionistik B. Selanjutnya, nomor 9. Berikut ini yang berhubungan dengan paragraf eksposisi kecuali A. Memaparkan definisi atau pengertian, B. Memaparkan langkah-langkah melaksanaan suatu kegiatan, C. Menyampaikan informasi, D. Mengajak pembaca untuk menerima paparan tersebut. Pembahasannya, paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Ciri-ciri paragraf eksposisi yang pertama, memaparkan definisi atau pengertian, memaparkan langkah-langkah, metode atau cara memaparkan suatu kegiatan. Jadi, jawaban yang tepat yaitu D, mengajak pembaca untuk menerima paparan tersebut. Nomor 10. Sehubungan dengan pelaksanaan studi tur ke Bandung, maka diberitahukan kepada seluruh siswa kelas 6 SDN Mandi 1 untuk berkumpul pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dimohon dengan tepat waktu. Jangan lupa bawa semua perlengkapan seperti kamera untuk mendokumentasikan kegiatan dan alat tulis, serta pakaian untuk keperluan. Berikut adalah isi dari pengumuman di atas, kecuali A.
Pengumuman dibuat untuk siswa SDN Mandi 1. B. Peserta studi tour berkumpul pada pukul 7 WIB. C. Salah satu perlengkapan yang harus dibawa adalah kamera. D. Tujuan studi tour tersebut ke Bandung. Pembahasannya, dalam membaca pengumuman, baca dengan teliti pengumuman tersebut. Pada soal kenapa A salah, karena pengumuman dibuat untuk siswa kelas 6 SDN Mandi 1, bukan kepada seluruh siswa. Berarti jawabannya adalah A, karena kecuali, berarti yang salah. Yaitu pengumuman dibuat untuk siswa SDN Mandi 1, padahal pengumuman hanya diperuntukkan untuk kelas 6, bukan seluruh siswa. Nomor 11. Besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh A. Besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa. B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. C. Udara yang dingin dapat membuat besi rusak. D. Suhu udara berubah-ubah. Pembahasannya, korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Besi di ruang terbuka akan mudah bereaksi dengan partikel air yang terkandung di udara. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. Selanjutnya nomor 12. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian ini merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara A. Filtrasi, B. Kristalisasi, C. Sublimasi, D. Kromatografi. Pembahasan, santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa menggunakan saringan. Dengan menggunakan saringan yang berpori-pori kecil, santan kelapa dapat melewati lubang saringan dan ampas kelapa tertahan dalam saringan. Cara pemisahan materi demikian ini disebut dengan penyaringan atau filtrasi. Maka jawaban yang tepat adalah A, filtrasi. Nomor 13. Pak Prajana sedang berada di mobil angkutan yang sedang melaju. Dia membawa segelas air teh tanpa tutup yang ia letakkan di dashboard atau rak minuman. Tiba-tiba sopir angkot mengerem mendadak. Berdasarkan pemahaman Anda tentang pengaruh gaya pada gerak benda, apa yang akan terjadi pada air dalam gelas yang ditaruh di dashboard tersebut? A. Air diam. B. Air tumpah sembarangan arah. C. Air tumpah ke belakang. D. Air tumpah ke depan. Pembahasan, berdasarkan hukum Newton tentang gerak khususnya hukum tentang sifat inertia benda, benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya apabila gaya luar yang bekerja padanya ditiadakan. Benda yang sedang diam cenderung tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan cenderung akan tetap bergerak apabila gaya yang memengaruhinya ditiadakan. Oleh karena mobil angkot semula bergerak dan direm mendadak, maka saat direm, benda-benda yang ada di dalam angkot tersebut akan berusaha mempertahankan geraknya. Jadi airnya akan tumpah ke depan. Ya, jadi jawabannya adalah D. Air tumpah ke depan. Nomor 14. Dengan adanya perubahan zaman abad globalisasi, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebaiknya kita A. Memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan. B. Berhati-hati dalam menerapkan kemajuan iptek.
C. Kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri. D. Menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Pembahasan. Globalisasi merupakan fenomena mendunianya suatu peradaban, yang saat ini adalah mendunianya peradaban atau kebudayaan Barat. Sehingga globalisasi sebenarnya berdampak positif dan negatif bagi negara-negara di dunia. Misalnya, dampak negatif globalisasi adalah kebebasan yang tak terbatas atau kebablasan. Tata kelakuan dan pola hidup bangsa Timur semakin bergeser mengikuti arus kebarat-baratan atau westernisasi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi penyaring dalam kemajuan globalisasi yang tidak bisa dihindari. Maka jawaban yang tepat adalah D. Menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, nomor terakhir, nomor 15. Contoh peristiwa berikut yang merupakan penerapan konsep sains kaitannya dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat adalah A. Penggunaan water pass pada pemasangan keramik di lantai. B. Penggunaan racun tikus untuk mengurangi serangan wabah hama tikus. C. Penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani. D. Penggunaan dongkrak hidrolik pada bengkel mobil. Maka penerapan konsep sains yang berkaitan dengan teknologi dan lingkungan yang tepat merupakan upaya penerapan konsep-konsep sains yang menggabungkan teknologi dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah penggunaan pompa air untuk mengairi area persawahan yang letaknya lebih tinggi dibandingkan letak sumber air. Teknologi pompa air digunakan untuk menjaga lingkungan sawah tetap terpelihara sumber airnya, sehingga masyarakat petani tetap dapat melanjutkan penanaman padi di lahan yang sulit air. Maka jawaban yang tepat adalah C. Penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani. Oke, demikian soal PPK untuk guru SD kali ini. Sampai bertemu di konten video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share jika konten ini bermanfaat, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih.